materi ini menjelaskan dasar-dasar surat berharga, jenis-jenisnya, mekanisme peralihan, serta peran surat berharga dalam transaksi keuangan. Nah, yang pertama yaitu pengertian surat berharga. Nah, pengertiannya itu adalah surat legitimasi yang memberikan hak pada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang. Nah, dalam praktiknya, surat berharga digunakan sebagai alat pembayaran, alat piutang, serta instrumen perdagangan dalam bisnis. Nah, yang kedua yaitu syarat dan prinsip penerbitan surat berharga. Nah, jadi suatu surat berharga harus memenuhi 3 prinsip penting. Nah, yang pertama yaitu mudah diperalihkan, yaitu yang pertama melalui klausula atau yang pertama atas tunjuk, yang kedua atas pengganti. Nah, yang kedua itu yaitu ada jaminan pembayaran. Nah, ya, ada 2 poin utama. Yang pertama, penyediaan dana oleh penerbit, dan yang kedua jaminan bahwa penerbit bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ada jaminan bagi pemegang baru. Ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu legitimasi formal, yang kedua pengecualian ekspansi relatif, dan yang ketiga adanya hak regres jika terjadi penolakan pembayaran. Nah, untuk fungsi surat berharga, yang pertama dapat diperdagangkan untuk memudahkan aktivitas ekonomi. Yang kedua, menjadi alat bukti utang secara sah, yaitu surat berharga juga dapat berfungsi sebagai instrumen hak kebendaan, bukti keanggotaan dalam perseorangan, dan surat tagihan hutang. Nah, untuk perikatan dasar, jadi surat berharga harus lahir dari perikatan dasar atau hubungan hukum yang lebih dari ada, yang lebih dulu ada. Nah, jadi nilai dalam surat tersebut harus sesuai dengan nilai dalam praktiknya. Nah, yang kelima yaitu jenis-jenis surat berharga. Jadi di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama itu wesel. Jadi wesel itu adalah surat perintah tanpa syarat dari penerbit kepada pihak tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Nah, surat wesel ini tertulis pada pasal 100 KUHD, yaitu harus ada kata wesel, perintah membayar, nama tersangkut, hari bayar, tempat bayar, nama penerima, tanggal dan tempat penerbitan. Nah, serta tanda tangan penerbit. Jadi wesel memiliki banyak bentuk, yaitu wesel atas penglihatan, setelah penanggalan, atas pengganti, bernominasi, hingga wesel inkaso. Nah, yang B yaitu surat sanggut atau promes. Jadi berisi janji tanpa syarat untuk membayar. Nah, sifatnya ini alat pembayaran, alat bukti pinjaman uang, dan dapat dialihkan lewat endorsement. Yang ketiga atau yang kece ini adalah teks. Jadi surat perintah dari penerbit kepada bank untuk membayar sejumlah uang secara tunai. Jadi masa berlakunya selama 70 hari. Nah, dana tidak tersedia atau cek kosong itu dilarang. Nah, yang kedua ini delay giro. Jadi instrumen memindah bukukan atau bukan penarikan tunai. Nah, jadi pencairan dilakukan melalui transfer antar rekening. Nah, yang keenam ini endorsement. Jadi endorsement adalah cara peralihan hak tagih dengan menulis pernyataan di belakang surat. Nah, ada beberapa jenis-jenis endorsement. Yang pertama yaitu endorsement biasa, dan yang kedua endorsement blanko, dan yang ketiga endorsement inkaso, dan yang keempat endorsement jaminan atau gadai. Nah, jadi endorsement harus tanpa syarat dan tidak boleh hanya sebagian. Nah, yang ketujuh yaitu ekspektasi. Nah, ekspektasi itu sendiri adalah pernyataan pihak tersangkut bahwa ia setuju membayar wesel pada hari jatuh tempo. Nah, fungsinya meningkatkan jaminan pembayaran, tidak selalu wajib kecuali pada beberapa jenis wesel. Nah, yang berikutnya yang ke-8 yaitu rengres. Yaitu rengres itu sendiri adalah hak pemegang surat untuk menagih kepada pihak sebelumnya jika terjadi. Nah, ada 3 poin utama. Yang pertama itu penolakan ekspektasi, yang kedua penolakan pembayaran, dan yang ketiga kepailitan penerbit atau tersangkut. Seperti itu. Nah, yang ke-9 ini mekanisme pembayaran internasional. Nah,
seri juga membahas metode pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, untuk yang pertama tuh advance payment, yaitu pembeli membayar di awal. Nah, untuk yang kedua yaitu collection basis atau wesel income. Yang poin pertama itu DP atau bayar baru pendapatan dokumen. Yang kedua DA, cukup ekspektasi untuk mengambil dokumen seperti itu. Nah, untuk yang ketiga atau yang C, open account, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Nah, untuk yang berikutnya yang D, konsiasi, yaitu pembayaran setelah barang terjual. Nah, untuk yang ke E yaitu letter of credit atau LPC, yaitu janji bank untuk membayar kepada eksportir jika syarat dokumen dipenuhi. Nah, LC ini memiliki berbagai jenis, yaitu yang pertama revocable LC, dan yang kedua irrevocable LC, dan yang ketiga confirmation LC, dan yang keempat red clause LC, dan yang kelima transferable LC, dan yang keenam back to back LC, dan yang ketujuh standby LC, dan yang ke-8 revolving LC. Nah, bank hanya menerima dokumen bukan barang seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu dokumen pendukung dalam LC. Yang pertama, poin yang pertama yaitu bill of lading atau dokumen pengangkutan, dan yang kedua invoice, dan yang ketiga sertifikat asuransi, dan yang keempat certificate of origin, dan yang kelima dokumen inspeksi. Nah, penutup. Jadi inti dari hukum surat berharga adalah kepastian, keamanan, dan kelancaran transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan memahami jenis, syarat, serta mekanisme peralihannya, pelaku usaha dan lembaga keuangan dapat menjalankan perdagangan dengan lebih aman dan efisien. Sekian hasil rangkuman dari materi yang saya jelaskan. Jika ada salah atau kurang, saya minta maaf.